Namun sebelum saya menyampaikan renungan, perkenankan mari kita akan menyanyikan sebuah lagu lagi yang berkenaan dengan pemberkatan ini, yaitu sebuah lagu tentang kasih. Silakan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kembali dari atas, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, khususnya mempelai berdua. Jadi ketika mereka, saudara kita Firdaus dan Tia, mau disatukan sebagai suami istri, alasan utamanya adalah karena mereka saling mengasihi. Dan Alkitab juga mengatakan, nanti kita akan baca ayatnya, bahwa kasih itu adalah ikatan yang sempurna dalam sebuah keluarga. Nah, mungkin juga perlu disampaikan bahwa sebelum mereka diberkati pada pagi hari ini, mereka telah mengikuti sebuah proses konseling pranikah yang kurang lebih berjalan sekitar 12 kali. Dan konseling pranikah itu kita bicarakan, sudah dibekalkan kepada mereka tentang prinsip-prinsip pernikahan menurut Alkitab. Prinsip-prinsip pernikahan Alkitabiah yang diambilkan dari kitab Kejadian pasal yang kedua, mulai ayat 12 sampai 25, yang antara lain yang saya ingat bahwa pernikahan Kristen itu prinsipnya sekali untuk seumur hidup. Jadi ketika mereka ditanya apakah kamu siap menjalankan pernikahan, hanya sekali ini, untuk seumur hidup dan hanya maut yang memisahkan. Siap. Nah,
Kenapa prinsipnya sekali untuk seumur hidup? Karena yang punya ide tentang pernikahan itu bukan manusia pada awalnya, tetapi Tuhan sendiri. Perhatikan, menjalankan amanat presiden saja tidak boleh sembarangan, apalagi menjalankan amanat Tuhan. Ya, dan mereka telah belajar itu banyak hal. Antara lain misalnya menikah itu di satu sisi mendapat, ini prinsip, di sisi lain kehilangan. Saudara kita, anak kita Firdaus mendapatkan Tia, anak kita Tia mendapatkan Firdaus. Tetapi sekali lagi di sisi lain, sekaligus mendapat, sekaligus kehilangan. Dan kehilangan ini mahal, tapi mereka rela. Kehilangan apa Bapak Ibu? Kebebasan. Mereka sudah tidak seperti kemarin sebelum menikah. Setelah menikah ini, ya, di hari-hari kemarin ketika ketemu sesama teman, mungkin sesama lulusan teman sekolah, wah begitu akrab, mungkin apa ya bahasanya itu begitu dekat. Nah sekarang harus jaga jarak, karena kalau enggak dia bisa cemburu. Sebaliknya, teman-teman akrab Tia yang dulu mungkin cowok-cowoknya begitu dekat, setelah mereka punya suami mereka kehilangan kebebasan itu. Dulu mungkin saudara Firdaus sebelum menikah, wah bebas malam mau tidur jam berapa saja, setelah pekerjaan selesai mau pergi kemana saja, mau mancing sepanjang malam sekalipun, enggak ada yang melarang. Tapi setelah mereka menikah, mereka sama-sama kehilangan kebebasan itu. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang mereka sudah dengar, dan bahkan kemarin yang terakhir kami pun masih terdorong untuk memberikan konseling yang terakhir sekalipun hanya melewati telepon. Ya, dan konseling yang terakhir kemarin khusus hanya boleh didengar suami, hanya boleh didengar istri, ya, karena masalah yang sangat bersifat pribadi. Baik, Bapak Ibu, pagi ini tema kita adalah keluarga yang diberkati. Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini semua senang ketika hidupnya diberkati Tuhan. Amin. Nah, dan ayat ini terdapat di dalam Amsal pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-8. Nah, sebagai pendahuluan untuk mencairkan suasana, mereka telah melewati proses-proses yang dilewati semua orang. Ya, saya menerjemahkan gambar ini rasanya begitu gemesnya Tia sama Firdaus. Rasanya kayak makanan itu mau segera ditelan saja gitu ya. Kasih oleh Tia, wah juga sama. Dia langsung ambil Vespanya dan dibawalah dia ke sana kemari. Tolong dibantu di enter, rumahnya nggak jalan ini. Ya dibantu di enter aja. Next, silahkan. Oke ya, langsung dibawa kemana, saya nggak tahu kemana aja ini dengan Vespa ini ya. Mungkin mengelilingi Pulau Batam, saya nggak ngerti. Dan kemudian proses yang menurut kami ya, karena ini dua suku bangsa yang menyatu menjadi satu, yang pernah membuat mungkin agak tegang adalah proses adat ya. Waduh, rasanya ribet banget, tapi saya kepada Bapak Ibu Dudi, sudahlah, tradisi itu warisan nenek moyang, dan itulah yang dianggap mereka paling benar, paling baik. Kalau kita anak cucunya nggak mau melaksanakan, nanti kita akan kualat. Padahal kualat itu pun saya nggak tahu apa ya kualat itu, aku nggak ngerti. Tapi mau nggak mau, suka nggak suka, kadang-kadang namanya tradisi harus dilaksanakan, dan mereka telah melaksanakan itu, puji Tuhan. Semua berjalan dengan mulus, betul ya Bapak Ibu ya, luar biasa. Karena penting yang harus diingat oleh mempelai berdua dan kita semua, kalau dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga kita ingin diberkati oleh Tuhan. Dan 4 kalimat ini saya sebut 4 kalimat keramat yang ayat-ayatnya bisa kita dapatkan dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ke 8. Next, yang pertama,
sekalipun mereka prinsipnya menikah itu harus meninggalkan orang tua mereka masing-masing, kan ayatnya bunyinya seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging. Tapi Bapak Ibu Saudara, Alkitab juga secara keseluruhan mengajarkan tentang hormat kepada orang tua. Dan sebagai bentuk hormat kepada orang tua, maka anak diharapkan tidak melupakan nasihat orang tua. Ya, kami sudah punya istri, nasihat orang tuamu itu bagus dan itu enggak boleh dilupakan. Mungkin salah satunya yang pernah dinasihatkan kurang lebih bunyinya gini, sekalipun kamu sudah menikah, punya suami, punya istri, ojo lali itu basa Londo, saudaraku ya. Jangan lupa sama bapak sama ibu, karena kami ini yang mendidik kamu, yang melahirkan kamu. Nah itu enggak boleh dilupakan. Dan kalau itu tidak dilupakan Bapak Ibu Saudara, berkatnya ternyata umur panjang, lanjut usia, dan sejahtera. Mempelai pengen diberkati dengan berkat umur panjang, lanjut usia, dan sejahtera? Gak kerungu aku mas, amin. Mereka ini malu-malu gitu, suaranya keras baru nanti mungkin di kamar ya, sekarang pelan sekali gitu ya. Nah ayatnya bunyinya lengkapnya seperti berikut, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Ini ada yang mirip, carilah kerajaan Allah dengan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Khusus untuk keluarga, kalau kamu tidak melupakan, tetap menghormati orang tuamu, menghormati bapak ibumu, maka berkat ini yang akan kamu terima. Umur panjang, lanjut usia, serta sejahtera. Baik, yang kedua, yang kedua ternyata Bapak Ibu Saudara, berkatnya adalah dikasihi oleh Tuhan dan manusia. Ayatnya meninggalkan kasih dan setia. Jadi Bapak Ibu Saudara, lengkapnya bunyinya ayatnya, jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Nah, apa itu kasih setia? Tadi kita sudah menyanyikan lagu kasih. Kasihlah yang mengikat mereka menjadi suami istri. Kasihlah yang membuat mereka mau dipersatukan sebagai suami istri. Dan Alkitab mengatakan nanti di bagian akhir akan kita baca, kasih dalam sebuah keluarga itu adalah ikatan yang sempurna. Dan bahkan keluarga yang hidup tanpa kasih itu sebenarnya tinggal menunggu bubarnya saja. Karena ikatan yang terutama dalam sebuah keluarga adalah kasih. Makanya pesan sang bijak enggak boleh ditinggalkan. Bagaimana caranya supaya kasih tidak meninggalkan kita? Di ayat yang ketiga dituliskan, kalungkanlah itu pada lehermu. Jadi kalau kasih harus dikalungkan di leher, berarti kasih itu harus jadi perhiasan. Kasih harus jadi apa Bapak Ibu Saudara? Perhiasan. Katakan bersama-sama, tolong saya dikasih mikrofon dan diberikan pada mempelai ya, calon mempelai. Ya, saya harus komunikasi dengan mereka harus mengucapkan karena tadi saya dipesan dari pihak yang membuat video, kalau suara mereka enggak terdengar berarti enggak masuk di video. Kasihan kan yang bikin video nanti yang disalahkan ya. Nah ini udah dikasih mikrofon.
Silakan dipegang aja, biar ditaruh di situ terus jadi sampean enggak menemani. Karena mantannya kan ini. Iya, coba Firdaus dan Tia katakan bersama-sama berdua dengan mengatakan begini, ya. Apa namanya? Kasih harus jadi perhiasan. 1, 2, 3. Kasih harus jadi perhiasan. Itu mikrofonnya belum bunyi, tolong dicek lagi. Oke. Nah, kasih jadi perhiasan itu seperti apa? Kasih jadi perhiasan itu berarti harus nampak kepada orang di sekitar kita. Bagaimana kasih itu nampak bagi orang di sekitar kita? Setelah jadi suami istri, kalau jalan jangan seperti dulu lagi, sendiri-sendiri berjauhan. Nah kalau bisa seperti gambar itu, jalan bergandengan seperti masuknya tadi itu bagus. Mungkin Bapak Ibu yang sudah lama berkeluarga, Pak kalau keluarga udah 40-50 tahun ya masih masak tetap begitu. Saya ingin mengatakan kalau masih bisa tetap begitu, itu membuktikan bahwa keluarganya masih ada kasih. Tidak mencerminkan kasih jadi perhiasan. Tapi ketika mereka jalan bersama berdua, ya kemudian perhatian suami itu kelihatan pada istri, itu mencerminkan bahwa kasih itu jadi perhiasan kepada mereka. Satu yang lupa saya pesankan, setelah menikah, setelah diberkati menjadi suami istri, makanya suami harus punya panggilan khusus untuk istrinya. Istri juga harus punya panggilan khusus untuk suaminya. Sudah punya? Sudah punya? Belum. Belum. Nanti setelah ini bikin atau nanti malam ya. Bikinnya caranya gini. Kamu lebih senang aku panggil gimana gitu. Ya. Yang umum itu panggilan sayang biasanya ya. Kalau yang pernah saya lihat itu tidak tahu menggunakan bahasa apa, suami memanggil istrinya Hani, padahal namanya Tia. Ya, ya. Tapi Hani itu artinya yang manis apa? Hani itu kan madu gitu loh ya. Jadi yang manis gitu. Nah saya nggak tahu panggilan apa yang disenangi oleh Firdaus ketika mendengar dari Tia. Nanti kamu rundingan ya. Ini PR. Ya. Ini harus ada. Jangan sampai sudah jam nih jadi suami istri lalu Firdaus menerka, Tia sini loh, itu apamu? Ya, itu apamu? Itu istrimu, itu pilihanmu. Kamu harus menghormati. Dengan menghormati bukti kamu mengasihi, panggil dengan panggilan yang terbaik. Halo, PR ya. Nanti kalau sudah temu kasih tahu Om Simon, apa panggilanmu terhadap istrimu? Apa panggilan istri terhadap suami dan sebaliknya? Yang mencerminkan kamu saling mengasihi. Kenapa? Karena kasih harus jadi perhiasan. Lah perhiasan kan dilihat orang. Coba ibu-ibu kalau di musim seperti pengantin seperti pagi ini, kan biasanya perhiasan ditaruh lemari, disimpan baik-baik. Nanti kalau mau ada acara baru dipakai. Betul enggak ibu-ibu? Nah betul katanya. Ya, jadi kamu kasihmu harus dilihat banyak orang. Jangan sampai nanti orang tuamu sendiri aneh. Habis menikah anakku malah aneh ya, jangan punya sikap aneh. Kalau sikapmu saling mengasihi itu wajar, karena memang seperti itulah ajaran firman Tuhan. Next, saya loncat. Nah, yang ketiga, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Wah, di situ ada bahasa yang saya kepingin Firdaus yang membacakan. Kalau kamu memiliki kehidupan yang selalu bersandar pada Tuhan, karena ini bahasanya Firdaus, tolong nak dibacakan. Kamu tidak tahu juga? Baca kamu sendiri yang baca. Dia nggak tahu bahasa apa itu. Ya, iya mikrofonnya dipakai. Makalasi nuduh kendalan si payoman bandu. Itu kan bahasamu kan? Bukan? Lho ki gak kenal bahasanya iki lek wong Jawa diarani gak Jawa iki. Waduh, piye iki ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, itulah yang dikatakan firman Tuhan. Ketika kita tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, maka Tuhan menunjukkan jalan yang lurus. Doa ihdinas sirotol
mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Dan di dalam Tuhan kamu sudah berada pada jalan yang lurus. Oke, next sampai yang ke-13. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, itu penjelasannya apa Pak? Bahasa Jawa mengatakan, ojo ngendelake panemumu dewe. Ya, nah sekarang baca lagi nak, yang itu ngidam apa pandingan itu bahasamu kan? Ayo baca nak. Iya. Dengan pe ola ernaleman pameten du jine karo. Maaf. Memangnya kamu nggak pernah ngomong begitu sama keluargamu? Enggak? Oh enggak, oh ya sudah ya maaf kalau gitu ya. Ya, puji Tuhan, iya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang intinya kita enggak boleh mengandalkan kekuatan pengertian sendiri, karena ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan itu akan menerangi jalan hidup kita. Mazmur 119 ayat 105, ya, nah ini bahasa itu lagi, saya enggak bisa membaca, next. Ya, yang bahasa Jawa saya bacakan ya. Nah ini juga bahasa Batak. Nah, pangandika paduka menika dados dilah ing ngajenging suku kawula sarta dados pepadangin tumraping margi kawula. Tun jalanmu. Dan kalau Tuhan yang menuntun jalanmu, kamu pasti sampai di tujuan. Pernikahan punya tujuan membangun sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Sendiri mungkin tidak bisa mencapai, tapi bersama Tuhan pasti bisa. Nah, pada Tuhan maka tujuanmu pasti akan tercapai. Yang terakhir, yang keempat, jangan anggap diri pandai. Berkatnya adalah badan sehat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berkat terbesar yang boleh kita nikmati setiap hari adalah badan sehat. Saya punya seorang teman di Banyuwangi, namanya Bapak Rizky. Dulu dia pernah kena masalah, ada tumor di perutnya. Lalu dioperasi sampai ke Singapura, dan dia pulang, dia mengatakan kepada saya, Pak Simon, bersyukurlah kalau diberi badan sehat. Sehat itu mahal harganya. Jadi kalau kita tidak menganggap diri kita sendiri pinter, pandai, maka berkatnya ternyata badan sehat. Rumah tangga bahagia, badan sehat, wah ini berkat yang luar biasa. Ya, lanjut. Langsung saya pada ayat yang terakhir saja, Bapak Ibu Saudara, di Amsal yang ketiga ayat 7 dan 8. Amsal ayat pasal 3 ayat 7 dan 8. Ya, ini juga tidak usah dibaca, langsung Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Next, kesimpulan yang bisa diingat dengan gampang adalah, next, kesimpulan 4 kata keramat yang perlu diingat oleh mempelai dan kita semua. Yang pertama, mari kita baca bersama aja. 1, gitu kayak Pancasila. 1, tidak ini. 2, tidak ini. Kita baca bersama. 2, 3. 1, tidak melupakan nasihat orang tua. 2, tidak meninggalkan kasih. 3, tidak bersandar pada akal. 4, tidak anggap diri pandai. Tuhan memberkati kita semua. Kita saksikan prosesi pemberkatan, dipersilakan mempelai berdua berdiri.